membawakan materinya. Silahkan Romo. Baik, Bro Noventa dan Sis Lucia, dan juga semua saja yang hadir ya. Luar biasa ya. Kita semua jadi muda lagi nih, karena kumpul dengan anak-anak muda ya kan. Jadi sedikit perkenalan kembali dari saya ya. Saya namanya memang aneh nama saya itu ya. Bobby Stephen Octavianus Timmerman. Itu karena opa saya itu adalah keturunan Belanda. Tetapi saya orang Indonesia asli, saya dari desa, saya dari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Jadi saya anak buahnya Sultan ya. Jangan khawatir, saya bisa bahasa Indonesia yang jelas. Saya bukan Romo Bule ya. Nama saya seperti bule, tapi yakinlah saya 100% Nusantara begitu ya. Oke. Saat ini saya akan membawakan materi yang viral ya sebenarnya, kesalahpahaman dari banyak orang tentang dua Israel ya, yang seolah-olah disamakan gitu ya, padahal tidak selalu demikian. Nah, kita akan pelan-pelan mendalami tema ini ya. Nah, memang ini materi yang cukup berat ya. Materi yang cukup berat ini. Tetapi pelan-pelan akan kita diskusikan ya, karena ini adalah tanya jawab kan. Tanya jawab begitu. Bentar saya minimize dulu screen. Saya atur supaya lebih enak dilihat ya. Jadi tema kita adalah Israel dalam Alkitab apakah sama dengan Israel, negara Israel modern ya. Lalu saya taruh di sini ada di sebelah kanan itu Shalom ya. Yang dalam bahasa Ibrani berarti damai ya kan. Kita kan ingin damai kan. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kedamaian ya, dan semua agama-agama di dunia juga mengajarkan kedamaian kan. Nah, mari kita pelan-pelan dalami tema ini ya. Nah, nama Israel, pernahkah teman-teman semua melihat ya aksara Ibrani? Aksara Ibrani itu seperti itu ya. Dibacanya dari sebelah kanan ya, bukan dari sebelah kiri ya. Itu Yisrael ya. Yisrael, Y S R L ya. L ini Tuhan. Makanya ada Elohim kan. Elohim itu artinya dewa-dewi sebenarnya. Plural ya. L. Dari situ bahasa Arab mengambil Allah ya kan. Allah ya. Sebenarnya bahasa orang Yahudi yaitu bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan bahasa Arab dan juga satu rumpun dengan bahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah bahasanya Tuhan Yesus ya. Jadi tiga agama besar dunia, Kristianitas yang terdiri dari Katolik dan Kristen, lalu agama Yudaisme dan Islam itu sebenarnya satu rumpun ya, satu nenek moyang iman yang sama. Kita punya Abraham kan. Nah, dalam Al-Qur'an ada juga Ibrahim ya kan. Karena apa? Karena memang tradisinya sama, tradisi agama-agama Abrahamik namanya. Agama-agama langit, agama-agama samawi ya. Nah, nama Israel ini ada banyak sekali, ribuan kali disebut dalam Alkitab kita, lebih dari 2.400 kali digunakan. Artinya apa? Orang yang bergumul dengan Tuhan. Ada kisahnya ya dalam Alkitab. Nah ini Kejadian 32, yaitu ketika cucu Abraham, Yakub, itu semalaman bergulat dengan Tuhan atau dengan sesosok yang misterius. Nah, disebut Israel. Ya. Yaitu tadi sedikit kembali ya. Orang yang bergumul dengan Tuhan, ya kan? Israel. Nah, kemudian nama Israel itu dalam perkembangannya menjadi nama untuk keturunan Yakub dan akhirnya kepada bangsa keturunan Abraham, keturunan Yakub ya, menjadi nama Israel. Nah, diingat-ingat ya, asal-usul namanya ada di mana? Di Kejadian 32 yang aslinya orang yang bergumul dengan Tuhan.
Nah, kisah Israel dalam Taurat Musa. Nah, Taurat Musa itu apa? Kalau kita belajar itu kan sering membuat singkatan-singkatan ya, supaya gampang diingat ya kan. Misalnya apa? Warna pelangi ya. Mejiku hibiniu ya kan. Nah, ini kita juga bisa buat untuk belajar Alkitab. Taurat Musa itu kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, itu adalah 5 kitab yang secara tradisional dikaitkan dengan Musa, maka disebut Taurat Musa. Nah, Taurat ditambah nabi-nabi, ditambah Ketuvim, nanti saya jelaskan ya, itu menjadi Tanak. Tanak ya. Taurat, nabi-nabi, lalu K-nya Ketubim. Nah, inilah yang menjadi kitab suci agama Yahudi. Kitab sucinya siapa? Kitab sucinya Yesus. Ya, kadang-kadang lucu ya kalau kita buat pendalaman iman untuk anak-anak itu, kita tanya aja pada anak-anak. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus agamanya apa? Gitu kan? Mereka pasti menjawab Katolik gitu kan, atau Kristen gitu. Padahal Tuhan Yesus itu seorang Yahudi, ya kan? Nah, dalam perkembangannya beliau menjadi tokoh utama dalam agama Katolik dan Kristen, tetapi beliau adalah seorang Yahudi. Nah, kitab suci yang dibaca Yesus itu adalah tadi Tanak, ya, Taurat, nabi-nabi dan Ketubim. Pada zaman Yesus tentu saja belum ada Injil karena Injil itu ditulis puluhan tahun setelah Yesus wafat, ya. Nah, lanjut. Neviim atau nabi-nabi itu ada 8. Ada nabi-nabi besar, ada nabi akhir, lalu ada 12 nabi kecil. Ya, nanti ini saya cepat saja ya karena bukan tema intinya. Ini hanya perkenalan supaya kita tahu Alkitabnya orang Yahudi, Alkitabnya Yesus, Maria dan Yusuf, dan Alkitabnya para nabi itu ya, katakanlah seperti itu adalah tadi Tanak ya. Ini adalah bagian kedua, nabi-nabi ya. Lalu ada juga bagian ketiga, Ketuvim. Nah, Ketuvim ini apa sih? Ini adalah puisi sebenarnya. Kita tahu kan ada Mazmur ya, ada kitab Amsal, lalu ada juga kitab kebijaksanaan, yaitu kitab Ayub. Lalu ada Kidung Agung, ada Rut, ada Ratapan, dan sebagainya. Ya, ini adalah Ketuvim. Jadi, Taurat, nabi-nabi, K, Ketuvim. Nah, ini adalah 3 bagian dari kitab sucinya orang Yahudi. Nah, dalam kitab suci orang Yahudi itu memang tertulis di sana bahwa Yahudi atau Israel menjadi bangsa yang terpilih. Nah, Yahweh itu apa sih? Yahweh itu adalah nama Tuhan dalam perjanjian lama. Nama Tuhan di dalam kitab suci orang Yahudi. Itu memilih orang Yahudi sebagai bangsa terpilih. Nah, kita lihat nanti di mana ditemukan pernyataan itu. Nah, kitab Ulangan bab 14. Nah, masih ingat nggak tadi Ulangan masuk yang mana? Ayo, ta, na atau ka? Ta, na atau ka? Na patah. Nebiim, bukan. Ta, betul. Ya, jadi saya senang ada yang menjawab ya Taurat karena Taurat itu apa? Kakak ibu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di situ dikatakan sebab engkaulah, maksudnya Israel, umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Nah, perhatikan Tuhan itu hurufnya besar semua kan. Nah, ini dalam bahasa Ibrani aslinya adalah YHWH, Yahweh, atau Yehua, atau
apalagi, ya itulah 4 huruf itu, ya, YHWH. Itu kalau ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia menjadi besar semua. Ya. Untuk membedakan dengan Perjanjian Baru. Nanti Perjanjian Baru Tuhan ditulis T besar lalu U-nya kecil, itu biasanya untuk menyebut Tuhan atau untuk menyebut Yesus. Ya. Sementara Tuhan hurufnya besar semua itu Yahweh. Ya. Maka dari sekarang kalau membaca Alkitab, lihat kata Tuhan itu harus mengerti, oh ini adalah Yahweh gitu. Yahweh adalah Allah Israel. Ya. Nah, wah kelewatan apa enggak tadi ya? Bentar ya. Oh tidak kelewatan. Oke. Perjanjian Yahweh dan Israel. Nah, kita tahu kita orang Katolik, orang Kristen juga ya, dan juga dalam studi modern itu kita membagi dua kan, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah sebutan kita orang Katolik dan Kristen untuk kitab suci orang Yahudi. Nah, orang Yahudi sendiri tidak menyebut kitab-kitab mereka itu yang Tanakh tadi sebagai Perjanjian Lama. Enggak. Karena apa? Karena mereka tidak punya Perjanjian Baru. Ya kan? Yang punya Perjanjian Baru, yang isinya Injil, surat-surat Paulus dan Petrus, kitab Wahyu dan sebagainya, itu adalah gereja Katolik dan Kristen. Maka Perjanjian Lama itu hanya berlaku untuk kita, gitu ya. Perjanjian Lama tidak berlaku nama itu ya untuk orang Yahudi. Mereka pasti akan bilang, oh tidak, Alkitab kami tidak disebut seperti itu. Alkitab kami adalah Tanakh, ya kan? Nah lalu mengapa disebut perjanjian? Ya gampang saja, karena di dalamnya memang ada perjanjian antara Yahweh dengan Israel. Israel diminta oleh Tuhan untuk setia kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan juga harus melindungi, ya bukan harus sih, Tuhan sebagai ganjarannya, melindungi dan memberkati umatnya yang setia. Nah, itu adalah inti dari Tanakh, inti dari Perjanjian Lama. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kutipannya dari mana? Dari Yeremia. Yeremia masuk di mana? Ta, na, atau ka? Nah, dipikir sendiri ya jawabannya. Ya. Nah, nabi-nabi ya, Nabi Yeremia ya kan. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ini adalah perjanjian ya. Perjanjian. Ada kontrak juga ya kan. Aku akan begini kalau kamu begitu, ya kan? Seperti orang nikah kan sama kan? Saling setia, ya kan? Saling setia. Nah, itu adalah isi perjanjian. Nah, sebenarnya ini adalah perjanjian cinta ya. Cinta antara Yahweh dengan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Nah, lalu ada dua tradisi mengenai kapan persisnya Israel itu dipilih menjadi umat pilihan Yahweh. Nah, tradisi yang pertama itu Yahweh memilih Israel ketika Yahweh berjanji kepada Abram atau Abraham dalam Kejadian bab 15. Lalu, tradisi yang kedua, perjanjian itu terjadi ketika Yahweh memimpin Israel keluar dari penindasan di Mesir. Tokohnya siapa? Musa, ya. Nabi Musa, ya kan? Keluaran bab 2 sampai 3. Ini ada di mana? Kejadian dan Keluaran, kakak ibu, ya kan? Ada di Taurat. Nah, sekarang kita pelan-pelan mendalami janji-janji pada Abraham, ya. Janji tanah pada Abraham. Dalam kitab, tadi ya saya kembali ke slide sebelumnya ya. Kejadian bab 15 ya. Nah, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Lalu disebutkan aneka bangsa ya, Keni, Kenas, Kadmon,
Kanaan, dan sebagainya. Nanti kita lihat petanya, jangan khawatir ya. Lalu kejadian 17. Yahweh memberikan janji, akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan yang akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Mohon dimatikan ya mic-nya, saudara-saudara yang terkasih. Mohon mematikan mic supaya saya tidak terganggu. Silakan moderator juga membantu ya. Oke. Kejadian bab 17 ayat 8. Ini adalah janji tadi untuk memberikan tanah Kanaan. Oke. Nah, ini adalah tanah Kanaan tadi. Kita lihat Mesir ada di sini, Egypt ada di sini. Lalu sungai tadi, Sungai Efrat itu ada di sebelah sini. Sungai Efrat ada di sebelah sini. Jadi suatu daerah yang sangat luas ya. Suatu daerah yang sangat luas tanah Kanaan itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, Abraham itu aslinya bukan dari Kanaan. Dia aslinya dari mana sih? Dari Ur. Nih di sini nih. Di Mesopotamia. Daerah yang sangat subur ya. Ada 2 sungai di situ. Ada banyak sungai juga di situ sebenarnya ya. Tapi yang besar ada 2. Nah, dari sini Abraham itu berjalan menuju tanah Kanaan, tanah terjanji. Melalui Padan Aram, lalu baru nanti ke sini ya. Jadi Abraham, bapa para bangsa, leluhur iman bagi 3 agama besar, Yahudi, Katolik dan Kristen, serta Islam, itu kalau menurut Alkitab berjalan dari sini, Ur, Mesopotamia, menuju ke tanah terjanji. Jadi tanah terjanji itu luas sekali sebenarnya, ya kan? Luas sekali karena tadi saya kembali ke peta sebelumnya ya. Nah, Kanaan itu kan segini ya. Semuanya ini kan Kanaan. Nah, nanti kita lihat mengapa penting memahami ini ya, peta. Nah, sekarang coba lihat. Ini peta Israel modern, ya kan? Yang garis-garis ini adalah wilayah yang dikuasai atau bukan dikuasai, yang dikelola oleh Palestinian Authority, PA istilahnya, ya, Otoritas Palestina, yang punya pemerintahan mandiri. Tepi barat, West Bank, ini di sini. Lalu ada Gaza Strip, ya, ada jalur Gaza di sini. Nah, ini adalah 2 wilayah Palestina, sementara ini adalah Israel. Nah, oke. Sekarang kita lanjut melihat peta yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah zoom out dari peta tadi. Tadi kita melihat dalam slide sebelumnya adalah Israel dan Palestina kan, hanya 2 bangsa. Nah, ini sekarang kita melihat dari jauh gitu kan. Di zoom out ya. Nah, ini adalah Amman. Amman itu ibu kota mana? Yordania, ya kan? Nah, lalu di sini adalah Mesir. Ini sudah kan reklame itu 8 negara yang lain ya. Jadi tanah Kanaan tadi yang luas tadi kenyataannya sekarang menjadi milik banyak bangsa, ya kan? Miliknya bangsa Yordan, bangsa Mesir, bahkan di sini. Lalu ada Lebanon di utara, ya. Bukan hanya milik Israel saja, ya kan? Nah, ini pentingnya antara janji dan fakta Alkitabiah dan juga fakta geografi sekarang, ternyata ada perbedaan. Tadi dalam Kejadian bab 15 itu kan disebut tanah Kanaan, ya. Itu wilayah yang sangat luas dari sungai di Mesir sampai sungai Efrat di Mesopotamia, di daerah Irak sana. Faktanya, bangsa Israel dalam Alkitab tidak pernah sungguh-sungguh menduduki semua daerah yang disebutkan dalam Kejadian 15. Kelihatan sekali dalam peta ini kan. Ini menjadi wilayah apa? Yordania. Ya. Ini Transjordan ya, seberang Jordan di sini ya namanya. Lalu menjadi daerah milik Lebanon di utara, ya kan?
Jadi kenyataannya memang bangsa Israel dalam perjanjian lama itu pun tidak berhasil menguasai semuanya yang disebut Kanaan tadi. Ya. Nah, ini tadi kita sudah membahas ya. Ini Sungai Efrat itu di sini. Ya, ini Irak, ini Syria. Ini Beirut, ya, Lebanon, ya kan? Jordan. Ini Yerusalem, ya. Jadi Abraham diberi janji kan dia akan menguasai seluruh tanah Kanaan, ya. Ya berarti seharusnya kan semua, ya kan? Tetapi kan kenyataannya enggak. Nah, mudah ya dipahami ya, cukup melihat peta saja sambil melihat Kejadian bab 15 tadi. Itu tadi tradisi yang pertama. Sekarang kita masuk ke tradisi yang kedua. Keluaran dari Mesir dipimpin oleh Musa. Ya. Disebut kembali ayat 8 di sini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Oke, ya. Kita lihat saja petanya. Nah, kan orang Israel itu kan ditindas oleh bangsa Mesir ya, dibuang di Mesir lalu ditindas, disuruh bekerja membangun gudang-gudang perbekalan militer Mesir. Lalu dipimpin oleh Musa, mereka melewati ini Laut Merah, ya, lalu kembali ke atau mendapat janji untuk mendapatkan tanah Kanaan beserta suku-sukunya ya, yang banyak tadi ya. Nah, jadi ini ya, Moab itu sekarang menjadi negara Yordan, ya kan? Edom juga iya menjadi Yordan, bukan Israel. Ya kan? Lihat aja peta gitu kan. Jadi sangat sederhana sebenarnya untuk memahami antara kenyataan dan janji itu ternyata tidak sinkron begitu kan. Nah, lalu Yahweh itu tidak selalu menyetujui perang. Nah, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama itu kita akan mendapat juga julukan ya atau gelar Tuhan, gelar Yahweh. Itu salah satunya adalah Yahweh Sebaot. Mungkin pernah dengar ya atau pernah membaca pasti. Allah bala tentara. Nah, Allah bala tentara itu adalah pemahaman orang Israel kuno bahwa Yahweh itu menyertai mereka dalam perang. Ya, karena bagi orang Israel kuno, Yahweh itu adalah Allah bangsa mereka. Nah, ini mirip dengan perjuangan para pahlawan kita, ya, Cut Nyadin, ya, lalu Christina Marta Tiahahu dan sebagainya. Mereka tentu memahami ketika berjuang melawan penjajah, itu mereka memahami bahwa Tuhan Allah itu bersama mereka, ya kan? Bersama orang yang tertindas, bersama orang yang menghadapi ancaman, kan begitu. Allah pasti beserta dengan rakyat pribumi yang melawan penjajahan. Maka bisa dipahami ada gelar Allah bala tentara. Karena Allah membela bangsa yang sedang berperang melawan penjajah. Nah, dalam beberapa kitab dan ayat itu memang ada kesan bahwa Yahweh itu menyetujui kekerasan. Yahweh menghendaki kemusnahan musuh-musuh Israel. Tetapi tidak selalu. Nah, kita melihat nanti ayat-ayat yang berbicara tentang sikap Yahweh yang damai, ya kan? Kita lihat ya, pelan-pelan. Nah, ini. Oh, ini masih tentang kuasa Yahweh dalam perang, ya. Jadi kalau Israel berperang itu para tokoh Israel itu mengangkat tongkat Yahweh gitu kan. Misalnya Musa, ketika Musa tangannya terangkat dengan tongkat Yahweh itu, tentara Israel menang. Kalau Musa kecapean, lalu menjadi kalah tentara Israel. Nah, karena itu Harun dan Hur membantu menopang tangannya Musa gitu supaya tetap kuat memegang tongkat Allah yang menentukan kemenangan tentara Israel. Ya, bagi kita agak lucu ya. Jadi kemenangan kok ditentukan oleh tongkat ajaib gitu kan.
Tetapi ya itu begitu, dalam Alkitab tertulis demikian. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini ayat-ayat damai. Nah, ayat-ayat tanpa kekerasan ini juga perlu kita perhatikan, ya kan? Kenapa? Karena kekerasan itu memang bisa dibenarkan, tapi dengan alasan yang kuat. Membela diri, membela bangsa dari penjajah, dan tiada cara damai lain yang bisa ditempuh. Misalnya begini aja ya, kita ya kan di rumah tiba-tiba datang pencuri gitu kan. Nah, boleh dong kita memukul pencuri karena apa? Karena membela diri, membela keluarga kita dari ancaman. Dan dia nggak bisa diajak damai gitu kan. Nggak mungkin kan kita bilang, hey mas pencuri, peace, peace gitu kan, love, love gitu kan. Nggak bisa, mati kita gitu kan. Maka kalau sudah begitu, boleh kekerasan itu. Ya kan? Juga orang Katolik, Kristen, dan siapapun yang jadi polisi, kalau memang terpaksa menembak, ya menembak saja, kan begitu. Tidak ada dosa ketika menjalankan tugas sebagai tentara dan polisi ya, ketika penembakan itu dibenarkan sesuai dengan prosedur. Ya. Jadi kekerasan ada, tetapi ada syaratnya, kan begitu. Kita nggak ngawur dalam menjalankan suatu tindak kekerasan. Nah, ini Ulangan bab 2 ya, dikatakan oleh Yahweh, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka. Nih, jangan kamu serang gitu kan. Saudara-saudaramu dikatakan di sini ya, saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir, jangan menyerang mereka. Ya, dikatakan seperti itu. Lalu beli makanan dari mereka, kamu jangan ngerampok gitu kan. Hai Israel, kamu jangan main rampok gitu kan. Bayar gitu. Ketika kamu datang ke sana, bayar. Meskipun itu adalah tanah terjanji, tetapi kamu harus bersikap baik kepada mereka, kepada bangsa-bangsa tadi. Ya. Nah, ini juga janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka. Ya. Ada ayat-ayat yang damai, tidak menekankan kekerasan dalam perjanjian lama. Nah, tadi ini adalah kesimpulan dari bagian pertama ini. Israel itu tidak pernah berhasil menguasai seluruh tanah Kanaan. Bahkan nanti kita bisa melihat video, ya, kalau ada sisa waktu, bangsa Israel itu bahkan juga pernah kalah perang, ya kan? Mereka menjadi jajahan dari bangsa-bangsa lain sehingga terpaksa mengungsi, ya, menjadi eksil di tanah bangsa lain, menjadi imigran, ya. Bahkan sampai sekarang kan kenyataannya sebagian orang Yahudi itu kan berada di luar tanah tadi, tanah terjanji, ya kan? Oke, kalau ada waktu nanti bisa kita lihat videonya, ya. Nah, lalu Imamat 25 ini juga penting. Tuhan, Yahweh, itu adalah pemilik tanah yang sejati. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah Yahweh, pemilik tanah itu. Sedang kamu, bangsa Yahudi, bangsa Israel, adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi tuan rumahnya adalah Yahweh. Israel itu sebenarnya juga adalah tamu, ya kan? Imamat 25-23. Nah, menjadi lucu, menjadi sangat sebenarnya tragis ya, kalau ada orang Kristiani, tidak perlu saya sebut siapa, yang mengatakan, oh Tuhan itu Yahweh itu memberikan tanah itu untuk Israel gitu kan. Iya, betul, tetapi jangan lupa Imamat 25. Siapa pemilik sesungguhnya tanah itu? Yahweh, ya kan? Yahweh semata yang menjadi tuan tanah. Israel itu adalah juga orang asing, adalah pendatang bagi Yahweh di tanah yang terjanji itu. Jadi kalau ada yang ngegas gitu ya, ngotot gitu kan, wah itu adalah tanahnya orang Yahudi gitu. Waduh, maaf, Anda perlu membaca Imamat 25-23. Ya, berarti Anda membaca Alkitabnya itu kurang cermat gitu ya. Nah, kalau ada yang bisa menyangkal ini silahkan. Nah, masalahnya kan tertulis jelas di sini kan.
Siapa pemilik tanah itu? Yahweh, bukan siapa-siapa, Yahweh, ya kan? Seperti juga tanah kita, tanah Indonesia, bukan milik agama tertentu, ya kan? Itu adalah milik Tuhan. Kita, kamu suku Jawa, suku Batak, suku apapun, kamu adalah pendatang di Indonesia, katakanlah ya, demikian ya. Maka kita wajib untuk menghormati orang-orang lain. Toleransi itu adalah suatu kewajiban moral bagi kita. Nah, lalu begini ya, makna Israel sebagai pilihan Yahweh itu sebenarnya seperti apa? Israel itu tugasnya adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, status Israel sebagai bangsa pilihan itu tidak berarti lalu menghancurkan bangsa-bangsa yang lain. Bukan itu. Kita lihat nanti ayat-ayatnya ya. Nih, Yesaya 42. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, jadi bukan menjadi penebar teror, itu kan, menjadi penghobi perang, ya bukan seperti itu panggilannya Israel itu. Kalau dibaca dengan baik dari Perjanjian Lama, ya kan, Yesaya 42. Nah, maka menjadi bangsa pilihan, menjadi warga negara tanah pilihan itu artinya itu merangkul orang asing dan pendatang. Jangan merugikan orang asing. Nah, nanti ada sabda yang sangat kuat tentang ini ya. Nah, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun, orang Israel, adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, ini kan mengingatkan siapa sih orang Israel? Orang yang pernah ditindas di tanah Mesir. Maka ketika kamu sudah dibebaskan dari tanah Mesir, kamu harus ingat dong kebaikan Tuhan padamu. Jangan kamu juga jadi penindas. Dulu ditindas, lah sekarang kok menindas. Gimana itu ya kan? Lucu kan? Jadi tidak menghayati kebaikan Tuhan, ya, tidak mensyukuri kebaikan Tuhan kalau ternyata menjadi bangsa yang penindas, ya kan? Nah, Yehezkiel 47 ini mengajarkan sikap ramah kepada bangsa-bangsa lain, ya. Dikatakan dalam ayat 22, dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Jadi menganggap bangsa lain itu seperti saudaramu satu bangsa. Mencintai mereka seperti engkau mencintai bangsamu sendiri. Nah, ini adalah perintah dari Alkitab, ya. Saya tidak sedang mengarang bebas ya. Ini ada di Alkitab gitu kan. Tinggal mau baca dengan hati yang terbuka atau enggak. Itu saja sebenarnya. Dan bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Karena Alkitab, Al-Quran, lalu kitab-kitab suci agama yang lain itu baik adanya. Yang bermasalah adalah cara kita menafsirkannya. Di tangan orang yang salah, ayat-ayat itu bisa menjadi sangat berbahaya. Karena dicomot begitu saja untuk menguatkan pemikirannya sendiri. Bukan untuk menyatakan apa sebenarnya kehendak cinta Tuhan kepada umatnya dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya. Nah, di Indonesia kan ada ya seperti itu kan, tokoh-tokoh publik ya, tidak usah saya sebut namanya, kita juga tahu, yang main comot ayat, ya kan, juga pengkhotbah yang main comot ayat, ya kan. Nah, itu adalah politisasi agama yang sangat dikecam oleh Tuhan Yesus, ya kan. Kalau di zaman Tuhan Yesus itu dilakukan oleh siapa? Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mencomot ayat-ayat itu untuk kepentingan mereka sendiri.
Nah, dan dikritik secara keras oleh Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita juga sebagai orang Kristiani atau orang beragama apapun itu kita lalu menggunakan ayat-ayat suci itu untuk kepentingan kita. Itu adalah suatu dosa yang sangat berat ya menurut saya. Nah, Yesus, sekali lagi, Yesus itu bukan Katolik ya, bukan Kristen juga. Dia adalah seorang Yahudi dari lahir sampai wafatnya. Bersabda, cinta kepada Tuhan dan sesama, bahwa dalam cinta kepada Tuhan dan sesama itu tergantung semua hukum, Taurat, dan para nabi. Artinya, Perjanjian Lama itu terangkum dalam hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ayatnya ini ya, Matius bab 22. Kita sudah hafal ya, yang Kristiani pasti sangat hafal. Dua hukum yang terutama. Ya kan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, lalu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tanak tadi itu digenapi, menemukan kesempurnaannya di dalam dua hukum cinta kasih ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya. Fakta sejarah Israel yang teraniaya. Jadi memang betul bangsa Israel itu bangsa yang teraniaya. Ya. Kita lihat sekilas sejarahnya. Ini sebelum Masehi saja sudah teraniaya ya. Pada masa Seleucid itu ibadat orang Yahudi itu dilarang. Sabat, pesta keagamaan, dan sunat juga dilarang. Ya. Lalu malah dewa-dewi Yunani yang dipuja, begitu kan? Patung Zeus yang ditempatkan di atas altar bait Allah. Tidak boleh punya kitab suci Yahudi. Itu adalah pelanggaran, gitu kan? Bisa dihukum kalau punya Tanak tadi. Nah, ini adalah kekejaman atau penindasan terhadap bangsa Israel pada tahun 167 sebelum Masehi, ya, sudah mengalami ya. Lalu pada masa kekaisaran Romawi juga sama. Ada Kaisar Hadrianus yang ingin menghapuskan orang-orang Yahudi, menindas orang-orang Yahudi. Ya. Lalu lanjut lagi, itu apa? Nah, abad pertengahan ya, ada antisemitisme, artinya anti orang Yahudi. Ya. Bahkan juga, nah ini kekeliruan sejarah ya dari gereja kita. Kita juga perlu belajar dari sejarah kekerasan di masa lalu yang dibenarkan atas nama agama supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi pada abad pertengahan itu orang Katolik dan Kristen sebagian menuduh orang Yahudi itu sebagai pembunuh Tuhan Yesus. Nah, maka wajar-wajar saja menganiaya orang Yahudi karena bangsa mereka telah membunuh Tuhan Yesus yang juga sebenarnya adalah seorang Yahudi, ya kan? Agak lucu juga ya. Jadi kamu marahin orang Jawa yang membunuh orang Jawa gitu loh. Padahal kamu bukan orang Jawa gitu kan. Ya enggak sih? Tapi itu terjadi loh. Ya kan? Jadi orang abad pertengahan, orang Kristiani ya, saudara-saudari kita sendiri itu keliru gitu kan, menafsirkan bahwa orang Yahudi itu jahat karena mereka telah membuat Yesus itu dihukum mati. Ya. Itu yang namanya antisemitisme. Nah, selama 1900 tahun, bayangkan ya, hampir 2000 tahun ya, tuduhan itu bahwa orang Yahudi itu membunuh Tuhan Yesus, deicide, ya, dei kan Tuhan ya, side itu kan pembunuhan ya, itu membuat kebencian terhadap orang Yahudi di Eropa dan Amerika. Sangat tragis nasibnya ya. Nah, juga selama perang salib itu juga mereka dibenci ya. Jadi perang salib itu rupanya bukan hanya, maaf ya, sejarah kelam memang antara tentara Kristen dan tentara Islam, tetapi juga antara tentara atau orang Kristen
dengan orang-orang Yahudi. Terjadi juga ya penganiayaan pada zaman itu. Kasihan sekali orang Yahudi nasibnya memang. Nah, ini kan kita adalah dalam masa corona ya. Nah, corona ini adalah pandemi global tetapi bukan yang pertama kan. Dulu juga sudah ada wabah Black Death ya di Eropa. Separuh orang Eropa itu meninggal pada abad ke-14. Dan orang Yahudi dijadikan kambing hitam ya, dituduh mencemari sungai, mencemari sumur dengan bakteri atau apa, kurang tahu. Maka orang Yahudi kembali dipersalahkan oleh orang-orang Eropa pada waktu itu. Lalu ini Paus Clement ke-6 pada 1348 itu mencoba melindungi orang-orang Yahudi. Tetapi tetap saja namanya orang itu udah terlanjur benci ya kan, tetap aja membunuh orang Yahudi yang tidak bersalah. Nah, jadi sebenarnya gereja Katolik itu berusaha untuk berubah juga gitu kan. Tadinya kan sempat salah ya, menuduh orang Yahudi sebagai pembunuh Tuhan Yesus. Nah, lalu dikoreksi oleh Paus Clement diantaranya ya. Yahudi dilindungi juga, karena mereka juga saudara kita, ya kan? Maka orang Israel dan orang Palestina itu semua saudara kita, gitu ya. Tidak ada yang salah satu menjadi lebih saudara daripada yang lain, enggak. Ya, semuanya adalah saudara kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga tentang negara Israel modern. Nah, sejarahnya itu memang rumit ya, tidak mungkin kita dalami dalam pertemuan 1 jam atau 2 jam seperti yang sedang kita lakukan ini. Bahkan di antara pembelajar Alkitab pun ada perbedaan pendapat. Apakah memang negara Israel modern ini adalah kehendak dari Yahweh? Apakah juga diberkati bahkan oleh Yahweh negara Israel yang modern ini? Jadi tidak semua orang itu sependapat dengan saya saat ini ya. Tetapi mari kita lihat argumentasinya seperti apa ya. Nah, ini tadi yang peta tadi ya, sedikit mengulang ya kan. Jadi Israel modern itu yang putih saja ya. Nih, yang putih di sini. Kebetulan saya pernah sebulan di sana untuk sebuah kursus. Jadi yang kalau berita-berita yang sekarang itu roket-roket itu datangnya bukan dari West Bank, bukan. Roket-roket itu datangnya dari jalur Gaza yang dikuasai oleh yang namanya Hamas. Ya. Ini Gaza ada di sini. Roket-roket itu biasanya diluncurkan ke Askelon. Ini nih di sini nih, Askelon di sini nih. Ya. Jadi sistem anti rudalnya Israel itu ada di daerah sini ya. Yang mencegah rudal-rudal itu untuk memasuki wilayah pemukiman sipil orang Israel. Dan akhir-akhir ini rupanya roket dari Gaza itu bisa mencapai Tel Aviv. Nih di sini nih Tel Aviv. Nih ya. Jadi jaraknya lumayan ya, bisa mencapai puluhan kilometer, mungkin ratusan. Saya belum ngecek di Google berapa ratus kilometer ya. Nah, jadi sangat menyedihkan sebenarnya perang yang terjadi itu. Kenapa? Karena yang menjadi korban itu kebanyakan adalah warga sipil, ya, warga sipil dari kedua negara, kedua bangsa. Karena apa? Roket dari Gaza itu roket yang kurang canggih gitu ya. Jadi dia cuma dibuat kadang-kadang dari pupuk, ya. Seperti juga teroris kita kan di Indonesia kan kadang-kadang cuma pakai pupuk ya. Lalu bahan-bahannya bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya. Jadi harusnya kan menuju ke target militer Israel kan, itu teori perang ya. Teori perang itu adalah seorang prajurit boleh membunuh prajurit musuh, tetapi tidak boleh membunuh warga sipil dari bangsa lain. Itu adalah konsensus perang secara internasional. Tetapi roket-roket dari Gaza itu seringkali bahkan jatuh di wilayah Gaza sendiri. Ya, itu yang kadang-kadang nggak diberitakan di media kita gitu kan. Nah, jadi juga ya ketika Israel menghantam Gaza itu
karena Gaza ini adalah kota yang padat, maka rudal-rudal Israel juga menghantam gedung-gedung sipil, rumah sakit, kantor berita, dan sebagainya. Jadi ini suatu perang yang tragis sebenarnya, sangat menyedihkan bagi semua, bagi orang Israel, bagi orang Palestina, dan bagi kita. Itu ya. Jadi agak lucu kalau kita itu membela salah satu pihak. Ya, saya orang Katolik maka saya membela Israel. Waduh, baca dulu sejarah gitu kan. Yang kamu bela itu siapa? Dan yang kamu bela itu apa? Ya, oh saya Islam, saya harus membela orang Palestina. Nah, diperjelas dulu, siapa yang Anda bela? Apa yang sedang Anda bela? Kepentingan apa sebenarnya yang sedang Anda bela? Apakah Anda membela rudal yang jatuh ke rumah sipil? Ya kan? Apakah Anda membela juga Israel yang mengebom rumah sakit? Ayo. Sebenarnya sederhana. Ya, kalau kita itu jujur dengan hati nurani kita akan membela perdamaian. Ya, kita tidak akan membela salah satu pihak karena dalam perang ini semuanya katakanlah juga bersalah, ya kan? Lanjut ya. Oh, agak macet ini. Oh, kenapa macet ya? Bentar. Oke, sedang ngejam ini. Sedang ngejam, saya nggak tahu kenapa. Ya, oke, sudah lagi. Oke, nah sekarang daerah Israel. Nah, sekarang kita belajar sejarah ya, karena ini adalah pertemuan yang untuk umum, ya kan? Saya mengundang juga teman-teman dari gereja Kristen, juga ada mungkin sudah hadir sahabat saya dari Islam, ya. Israel itu awalnya adalah bagian dari Kekaisaran Romawi, lalu jatuh ke Kekaisaran Bizantium, ya. Jadi orang Israel itu pernah mengalami banyak kekalahan, banyak penjajahan, ya, jatuh dari tangan satu kekaisaran ke kekaisaran yang lain. Lalu pada abad ke-7 Masehi itu jatuh ke kendali kekhalifahan Islam, ya. Nah, lalu perang salib terjadi kan, kacau balau daerah itu. Nah, kemudian runtuhnya Kekaisaran Ottoman, ya, itu menandai akhir Perang Dunia Pertama. Dan akhirnya Palestina itu menjadi daerah di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Dulu belum PBB ya, masih namanya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, lalu, nah ini, kan kita tahu tadi Israel itu kan mengalami banyak penjajahan ya, sehingga orang Yahudi itu menyebar bermigrasi ke aneka tempat, termasuk juga ke Inggris, ke Eropa, ya, ke Jerman. Nah sayangnya di Jerman itu terjadi Holocaust oleh Nazi Jerman, ya. Tokohnya kita tahu kan Adolf Hitler, ya, dia sangat membenci orang-orang Yahudi di Jerman sehingga dia membantai dalam kamp-kamp konsentrasi. Ya. Jadi karena itu orang Yahudi itu yang bermigrasi itu rindu punya tanah sendiri, ya, termasuk orang Yahudi di Inggris. Nanti kita lihat siapa tokohnya ya. Nah, terjadi arus imigrasi Yahudi ke Palestina. Nah, tetapi masalahnya apa? Tadi kan sudah kita lihat, sejak abad ke-7 itu Palestina sudah berada di tangan kekhalifahan Islam. Jadi yang ada di sana adalah orang-orang Arab Palestina. Nah, sementara imigran Yahudi berdatangan ke situ, ya kan? Sehingga terjadi kekacauan. Maka PBB itu ingin sebenarnya membagi Palestina menjadi satu wilayah Yahudi dan satu wilayah untuk orang Arab Palestina, ya, atau menjadi Israel dan Palestina. Ini yang disebut dengan solusi dua negara. Nanti bisa dicari di Google ya.
two-state solution. Two-state solution. Itu adalah, katakanlah, yang dianggap kurang lebih ideal untuk memecahkan konflik antara Palestina dan Israel. Nah, kita sedikit mundur lagi ya, ke abad ke-19, di mana muncul yang dinamakan gerakan Zionisme. Nah, gerakan Zionisme ini muncul sebenarnya sebagai tanggapan atas sentimen kebencian terhadap orang Yahudi di Eropa. Tokohnya siapa nanti kita lihat. Nah ini ya, tadi sudah saya katakan. Orang-orang Yahudi di Eropa ingin bermigrasi kembali ke tanah terjanji. Nah, migrasi ke Inggris tadi adalah dilakukan oleh salah satunya Chaim Weizmann. Dia adalah presiden organisasi Zionis sejak 1904. Dan dia nantinya menjadi presiden pertama Israel. Ya, jadi ini gerakan yang berasal dari Inggris sebenarnya. Dari orang Yahudi yang berdomisili di Inggris, lalu ingin kembali ke tanah terjanji, mendirikan negara sendiri. Kenapa disebut Zion? Zion itu kan Sion. Sion itu apa sih? Sion itu adalah Yerusalem. Bukit Zion di Yerusalem. Jadi kerinduan mereka adalah untuk menjadikan Yerusalem itu menjadi negara Zion, negara orang Yahudi. Ya. Jadi sebenarnya negara Israel modern itu adalah perwujudan dari gerakan Zionisme yang dimulai oleh ini ya, Chaim Weizmann. Nah, tujuan atau gerakan Zionisme ini sebenarnya gerakan sekuler. Sekuler itu apa sih, Romo? Sekuler itu gerakan bukan keagamaan. Ya, bahkan juga politik gitu kan. Tujuannya apa? Mendapatkan tanah air yang aman agar orang Yahudi yang tersebar tadi itu bisa hidup damai, bersatu sebagai bangsa. Ya, jadi tujuannya itu sebenarnya wajar ya, normal ya kan. Siapa sih bangsa yang nggak ingin punya tanah, kan gitu kan. Tetapi, nah, ada tetapinya. Nanti kita lihat tetapinya apa ya. Ini ada juga namanya Arthur Balfour. Dia adalah Menteri Luar Negeri Inggris. Dia sebagai Menteri Luar Negeri bertemu dengan Weizmann tadi, pendiri Zionisme itu, kemudian sepakat untuk menciptakan negeri orang Yahudi di Palestina. Nah, ada yang namanya Deklarasi Balfour tahun 1917. Nah, di mana dikatakan Palestina menjadi national home bagi orang Yahudi. Tetapi nggak jelas national home dengan alasan apa, ya kan? Lalu dasar-dasarnya apa juga nggak jelas. Karena di situ sudah ada orang-orang Arab Palestina yang hidup sejak abad ke-7. Nah, dan mereka tidak diajak dalam diskusi Balfour ini. Ya, sehingga terjadi pertentangan karena ya bagaimana bisa damai? Pihak sebelah tidak diajak berdiskusi, ya kan? Pasti marah dong. Ya. Nah, setelah deklarasi Balfour tadi, semakin bersemangat orang-orang Yahudi untuk datang kembali dari tanah rantau ke Palestina. Semakin banyak ya, tak terbendung karena sudah ada deklarasi Balfour tadi yang dilindungi oleh Inggris. Ya. Nah, ini dia masalahnya, tetapinya di sini. Wilayah Palestina itu sudah dihuni warga Palestina selama berabad-abad, sejak abad ke-7 kan. Nah, maka sebenarnya ini suatu pelanggaran juga gitu kan. Bagaimana mungkin menduduki tanah yang nyatanya sudah dihuni oleh suatu bangsa. Tetapi sayangnya kaum Zionis ini, bahkan Zionis Kristiani ini, ya, percaya bahwa
negara Israel modern itu yang didirikan tahun 48 itu adalah pemenuhan dari nubuat perjanjian lama. Ya, bahkan dikatakan kalau pencipta negara Israel itu Mesias Yesus tidak akan datang. Bahkan seperti itu ya dikatakan oleh mereka. Ya, padahal dalam Alkitab tidak ada seperti itu kan. Tidak ada keterangan bahwa Yesus datang hanya kalau sudah ada suatu negara Yahudi, itu kan nggak ada juga ya. Coba Anda cari, nggak akan ketemu gitu kan. Nah, apakah Israel Alkitabiah sama dengan negara Israel modern? Negara Israel modern dimulai Mei 1948. Ya, dia tidak dimulai dari zaman Abraham. Ya kan? Jelas ya, jelas sekali kan bagi kita. Jadi jelas bahwa Israel modern dan Israel Alkitabiah itu dua kenyataan yang berbeda. Ya. Israel itu adalah negara sekuler modern yang tadi sudah kita pelajari adalah suatu kepentingan politik, ya kan, dari gerakan Zionisme. Sementara Israel Alkitabiah itu menunjuk pada beberapa hal, tetapi tidak pernah menunjuk pada satu negara tertentu. Israel Alkitabiah itu apa? Tanah, ya kan? Tanah yang dijanjikan Yahweh, tanah Kanaan. Lalu juga Israel adalah bangsa pilihan yang dipanggil menjadi terang bagi dunia, bukan menjadi pembawa perang ya, tapi menjadi pembawa terang ya. Beda satu huruf kan sudah kacau ya, terang dan perang ya kan. Wah, makanya kalau nggak hati-hati kita ingin menjadi terang malah membawanya perang ya kan, kacau. Karena yaitu tidak mau membuka betul dan membaca betul Alkitab. Justru di situ kesalahannya ya. Nah, saya sudah menulis juga di sini banyak hadir juga sahabat-sahabat saya sesama penulis di Kompasiana, nanti bisa dibaca ya. Tentang 3 kesalahpahaman akan saya tampilkan sedikit di sini. Nah, 3 kesalahpahaman ya. Jadi bisa dibaca sendiri nanti di Kompasiana. Ini ya, judulnya ini. 3 kesalahpahaman sebagian orang Indonesia tentang konflik Palestina dan Israel. Ini adalah penjelasan saya yang humanis ya. Jadi siapapun yang membaca akan memahami dengan hati yang terbuka gitu. Karena saya tidak membela siapa-siapa ya kan. Ya. Nah, ini adalah foto di Yerusalem. Ini adalah para muslimah yang sedang berbelanja di kota Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah kota semua agama. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Islam di situ. Berbaur jadi satu, ya. Seperti di Indonesia ya, kita berbaur jadi satu. Maka menjadi aneh kalau orang mengatakan kita harus menghancurkan Israel gitu ya. Tunggu dulu. Kalau Anda ingin menghancurkan Israel, berarti Anda menghancurkan juga Yerusalem. Dan di Yerusalem itu ada juga orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen. Jadi yang mau Anda hancurkan itu siapa? Kan gitu ya. Nah, itulah salah kaprah kita gitu ya. Banyak sekali netizen itu salah kaprah gitu ya. Seolah-olah itu Israel itu adalah Yahudi total dan Palestina itu adalah Muslim total. Tidak. Di Palestina itu ada Bethlehem. Ya, Bethlehem itu ada dalam wilayah Palestina. Ya. Jadi di Palestina pun ada orang-orang Kristiani. Jadi kalau kita membela Palestina itu bukan karena kita membela hanya saudara-saudara kaum Muslim, tidak. Kita membela juga saudara-saudara kita yang ada di situ, ya kan? Yang menderita juga karena perang Palestina dan Israel. Ya, jadi saya kira menjadi sangat jelas ya dari penjelasan saya ini bahwa
saatnya kita itu menyudahi kebodohan kita sendiri, gitu kan. Saatnya kita mendidik diri kita sendiri, membuka mata kita, ya, tentang kenyataan yang terjadi, gitu. Nah, sayangnya apa? Media-media Indonesia dan juga media asing, sayangnya, itu berat sebelah dalam menyorot Palestina dan Israel. Tergantung media dari negara mana, tergantung pemilik medianya siapa. Nah, maka kadang-kadang bacalah justru tulisan-tulisan bermutu dari media non-partisan. Nah, non-partisan itu apa sih? Media netral yang tidak berpihak, ya. Tulisan netizen, tulisan para ahli, tulisan orang-orang yang biasa, yang tidak punya keterikatan apapun dengan parpol, ya, dengan identitas tertentu, ya. Misalnya di blog ini, ya, Kompasiana, lalu ada The Conversation Indonesia. Itu juga perlu dibaca, ya, artikel-artikel di sana, The Conversation, ya. Lalu lihat koran, baca berita, itu jangan cuma lihat BBC, jangan cuma lihat CNN, lihat juga Al Jazeera, ya. Jadi kita sebagai orang muda dan mantan orang muda itu harus kritis, ya kan? Harus kritis kalau kita membaca, mencari informasi itu dari kedua belah pihak. Jangan hanya mengandalkan informasi dari dunia barat atau dunia timur. Dua-duanya perlu kita baca supaya tidak salah paham. Ya. Jadi ini adalah kecerdasan di media sosial. Ya, jangan kita menjadi semacam katak dalam tempurung, ya kan? Bergaulnya cuma sama orang-orang satu agama, satu gereja. Taunya cuma itu doang, gitu kan? Nggak mau gabung, nggak mau bersahabat dengan yang lain, nggak mau membaca artikel atau berita dari kubu sebelah. Padahal itu juga penting, ya, untuk memahami orang lain bagaimana melihat perkara yang sama, ya kan? Kalau kita hanya membaca media-media barat, kita nggak akan tahu apa yang sedang dihadapi oleh dunia Arab. Ya. Kalau kita cuma baca koran-koran yang menyerang Israel doang, ya kita menjadi salah paham, gitu kan? Karena dalam perang itu sekali lagi tidak ada yang seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang santo, ya, yang orang kudus dalam perang itu tidak ada. Semuanya melakukan kekerasan. Ya. Oke, lalu iklan, ya. Boleh dong iklan sedikit, ya. Jadi ini adalah 2 buku saya yang saya tulis, tipis-tipis, ya, seperti tempe goreng sebenarnya, tipis, tetapi semoga gurih, gitu, ya. Silahkan dibeli 2 buku saya ini. Nanti slide ini akan saya berikan, ya, kepada panitia, bisa disampaikan kepada peserta juga yang meminta. Lalu juga bisa menghubungi saya punya IG, ya, meskipun tidak terlalu aktif, tetapi saya pantengin juga, ya, kalau ada DM yang masuk. Email saya ada, silahkan menghubungi. Kalau ingin meminta webinar dan sebagainya, silahkan menghubungi saya, asalkan waktunya cocok, kita bisa koordinasi, ya. Lalu ada beberapa video, ya, ada beberapa bacaan, ya, yang menjadi sumber dari presentasi saya ini. Juga bisa diklik nanti. Ada juga YouTube, ya. Tapi saya akan buka dulu sesi tanya jawab. Nanti kalau ada waktu baru kita lihat-lihat YouTube ini, ya. Saya kembalikan ke moderator, kepada Bro Noventa, ya. Oke. Baik, terima kasih Romo Bobi. Tidak terasa, ya, materi yang sebenarnya cukup berat tapi disampaikan dengan sangat ringan, sangat santai, dan kita sangat berasa mudah memahaminya. Terima kasih Romo Bobi untuk sharing-sharingnya. Ini ada pertanyaan, Romo, saya bacakan, ya. Silakan. Pertanyaan dari Bro Thomas. Selamat malam Romo Bobi, malam Sis Lucia.
pada perjanjian lama jelas adanya perjanjian antara Tuhan dengan Israel atau Yahudi. Bagaimana dengan zaman now? Apakah Allah tetap setia kepada bangsa Yahudi? Lalu yang kedua terkait tuduhan bahwa orang Israel adalah yang membunuh Yesus. Bukankah Yesus diserahkan kepada imam-imam Yahudi dan orang-orangnya dihukum mati? Itu Romo, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Tapi jawaban saya apakah bagus tidak tahu. Oke, yang pertama, apakah Yahweh tetap setia ya kepada Israel? Nah, begini. Ini suatu pertanyaan yang sangat-sangat berat ya. Karena apa? Ada jarak antara janji dengan kenyataan. Ya kan? Janji Tuhan kan bangsa Israel itu akan mendapatkan tanah terjanji kan? Mendapatkan kedamaian. Tetapi nyatanya seperti kita lihat bangsa Israel pun masih menderita. Nah, sebenarnya begini. Dalam refleksi Santo Paulus, artinya bagi kita orang-orang Kristiani, itu perjanjian lama itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi janji kepada Israel itu sudah menjadi nyata dalam diri Tuhan Yesus yang memberikan diri untuk keselamatan kita dan memberikan ajaran cinta kasih yang bisa mengubah dunia. Nah, saya jadi ingat ini aja komentarnya Mahatma Gandhi ya, yang pernah mengatakan demikian. Seandainya semua orang Kristiani itu seperti Yesus, saya juga akan jadi orang Kristiani. Ya kan? Tapi kan kenyataannya apa? Nyataannya kita ya masih berdosa, saya pun begitu ya. Kita masih tidak setia ya kan dengan cinta kasih kita. Nah, sepertinya sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga di sana sini juga tidak setia pada Yahweh. Ya, dengan misalnya kadang-kadang kan juga berperang ya. Kadang-kadang kan juga melakukan kesalahan ya kan? Sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Jadi tidak terpenuhinya janji itu kemungkinan juga karena bangsa Israel belum berhasil menjadi bangsa yang setia kepada Yahweh. Kan tadi ada perjanjian kan? Kalau kamu begitu, saya akan begini. Nah, kalau dari pihak bangsa Israel itu janji itu belum juga terpenuhi, bagaimana Allah akan memenuhi janji tanah yang damai tadi? Ya, jadi kalau masih saja ada oknum-oknum yang lebih suka kekerasan daripada diplomasi, maka janji itu sepertinya belum akan terwujud. Ya, demikian. Lalu tentang orang Yahudi sebagai pembunuh Yesus. Nah, jadi peristiwa pengadilan terhadap Tuhan Yesus itu suatu realitas yang juga rumit. Karena Tuhan Yesus itu adalah seorang Yahudi yang ada di bawah kuasa penjajahan Romawi pada saat itu. Dan Yesus itu dihukum mati atas tuduhan pemuka agama Yahudi. Ya kan? Tetapi dieksekusi oleh siapa? Oleh penjajah Romawi. Ya, jadi wafatnya Tuhan Yesus itu adalah hasil komplot ya, komplot dari dua pihak. Dari orang Yahudi dan juga dari pemerintah Romawi. Jadi kalau dikatakan bangsa Yahudi sebagai pembunuh Tuhan Yesus ya oknum bangsa Yahudi pada saat itu memang terlibat dalam pembunuhan penyaliban Tuhan Yesus yang juga adalah seorang Yahudi gitu kan. Jadi agak lucu kalau kita tadi yang saya bilang ya orang Jawa membunuh orang Jawa. Tetapi yang marah adalah orang Batak ya, agak lucu juga kan. Karena orang Kristen memarahi orang Yahudi yang membunuh Yesus seorang Yahudi. Ya kan? Jadi kebencian itu bisa seperti itu ya. Ketika kita benci orang, itu kita kehilangan logika. Kita kehilangan akal sehat kita. Nah, maka jangan sampai kita kehilangan akal sehat kita agar kita tidak
jatuh ke dalam kebencian yang membutakan itu. Demikian. Ada pertanyaan berikutnya? Baik, terima kasih Romo. Ngomong-ngomong kebencian, kadang-kadang kita juga dengar cerita dari orang, padahal kita juga nggak kenal siapa yang diceritakan, tahu-tahu kita ikut benci begitu ya, maka kita harus berhati-hati juga dengan itu. Lalu ada lagi pertanyaan Romo dari ini. Romo, sebenarnya mengapa sih orang-orang Yahudi dibenci bangsa-bangsa lain? Apakah karena semata-mata stigma orang Yahudi jahat atau karena kecemburuan sosial kepada bangsa Yahudi? Nah, kemudian pertanyaan kedua ini juga, ini banyak yang kita bingung juga nih. Palestina itu sebenarnya identik nggak sih Romo dengan Filistin atau tidak ada hubungannya sama sekali? Itu dong. Ya, baik. Pertama, tentang kebencian terhadap orang Yahudi itu memang ada banyak hal ya. Juga selain tadi deicide ya sebagai tuduhan sebagai pembunuh Tuhan, itu juga karena kongsinya dengan perjanjian Balfour tadi ya, yang merebut tanah orang Arab Palestina. Nah, itu yang menjadi pemicu utama kebencian di dunia Arab terutama ya, dan juga di negara-negara Islam mayoritas tertentu, tidak semua ya, tidak semua. Karena perannya dalam merebut tanah orang Israel. Selain juga tentu ketimpangan ekonomi ya dan sebagainya. Sebagian besar produk teknologi yang kita pakai adalah produk Amerika dan atau orang Amerika dan juga orang keturunan Yahudi di Amerika, ya kan? Jadi agak lucu juga kan orang teriak-teriak boikot produk Israel. Nah, sementara yang dia pegang itu produk Israel kan, diam-diam begitu kan. Seperti itu. Lalu tentang Filistin. Nah, ini maaf saya harus baca lagi ya. Saya harus baca lagi, saya tidak sempat mendalami ini. Tetapi Filistin itu adalah sebenarnya salah satu saja wilayah di Kanaan. Begitu ya. Tetapi kemudian nama Palestina itu menjadi nama umum dari daerah yang diduduki oleh kekhalifahan Islam sejak abad ke-7. Gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan lagi. Tolong suaranya Mas Noventa. Ya, belum ya. Oke. Ya, baik Romo. Kemudian ini pertanyaan dari Bapak Sugiono Handono. Romo, jadi sebenarnya bangsa Israel modern yang sekarang apakah masih berhak atas tanah Kanaan yang sekarang ini? Ya, menarik ya. Karena tadi Romo katakan bahwa saat bangsa Yahudi kembali ke Kanaan Palestina dan di situ sudah ada bangsa Arab Palestina. Iya, betul. Nah, sekarang kita perjelas lagi secara lebih kritis ya. Silahkan buka Wikipedia, silahkan ketik penduduk Israel. Nah, ini yang kadang-kadang orang Indonesia juga tidak tahu ya, kesalahan juga dari sistem pendidikan kita. Pendidikan di Indonesia itu sejarahnya lemah sekali. Ya. Jadi yang kita pelajari itu sangat sempit, sangat sedikit, dan kadang-kadang yang kita pelajari malah nggak penting gitu kan. Yang penting-penting seperti sejarah agama, sejarah konflik, itu malah nggak dipelajari. Nah, silakan buka Wikipedia, buka profil Israel. 13% kurang lebih orang Israel modern adalah Muslim. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apakah janji Allah itu berlaku untuk negara Israel modern? Nah, pertanyaannya lalu, negara Israel modern sekarang itu bukan hanya negara orang Yahudi. Negara Israel adalah negara sekuler yang tidak berdasarkan agama tertentu. Ya, dalam konstitusi Israel dikatakan Israel adalah negara Yahudi, tetapi Yahudi di sini bukan berarti agama, tetapi bangsa, kultur. Begitu ya. Jadi menjadi sangat sukar untuk mengatakan janji Allah itu berlaku untuk bangsa Israel modern. Karena apa? Nyatanya bangsa Israel modern itu sudah beraneka.
ya seperti bangsa Indonesia. Kita nggak bisa lagi mengatakan bangsa Indonesia itu adalah suku Jawa, kan nggak bisa, ya kan? Karena di dalam bangsa Indonesia ini ada beraneka suku, ya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah janji Allah itu masih berlaku bagi orang Yahudi, ya? Nah, ini sekali lagi tergantung pada tadi perjanjian tadi. Apakah orang Yahudi itu melaksanakan isi perjanjian dalam Tanakh mereka yang sudah kita bahas tadi, ya, untuk setia kepada Allah, berbuat baik, tidak melakukan kekerasan, ya kan? Maka menjadi sangat kompleks ya masalah ini. Karena apa? Masalah Israel dan Palestina ini campuran antara agama dan politik, ya, sehingga kadang-kadang orang sukar memisahkan dua hal ini. Dan nyatanya sampai sekarang pun PBB aja nggak mampu menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Masing-masing pihak itu punya pandangannya sendiri gitu ya. Ngotot-ngotot gitu ya, saling ngotot. Sehingga solusi dua negara yang sebenarnya adalah ideal itu belum juga tercapai. Tetapi saya pribadi berharap ya dan juga berdoa semoga suatu ketika nanti entah kapan tercipta kedamaian, entah melalui cara apa ya, apakah dengan solusi dua negara atau bagaimana, kita tidak pernah tahu gitu kan. Demikian, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Ya, baik Romo. Pertanyaan berikutnya, nama Israel adalah ini dari Bapak Mulyana. Nama Israel adalah nama lain dari Yakub. Apakah istilah orang Israel dalam Perjanjian Lama hanya merujuk kepada keturunan Yakub ini saja, Romo? Ya, tadi kan Israel itu ada dua ya artinya ya. Satu, orang yang bergelut dengan Tuhan. Tadi kan dalam Kejadian 15 kan. Yang kedua adalah Israel sebagai bangsa, begitu kan? Sebagai keturunan Abraham, gitu kan? Abraham, Ishak dan Yakub kan begitu. Jadi mencakup juga identitas sebagai bangsa. Nah, lalu begini, Rasul Paulus itu memperluas pemaknaan Israel. Jadi kita sebagai orang Kristiani itu adalah Israel baru karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi Israel baru itu adalah kita gitu yang menerima pemenuhan janji Tuhan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Jadi saya pun dalam arti tertentu adalah orang Israel ya, karena tapi bukan bangsa Israel ya, tapi menjadi Israel teologis gitu kan. Israel dalam iman yang baru kepada Mesias, kepada Tuhan Yesus. Oke, demikian. Baik Romo, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan yang bagus juga dari Paulus Bima. Bagaimana sikap dan harapan Gereja Katolik menghadapi konflik Israel-Palestina, Romo? Ya, kalau kita baca itu Paus itu mengecam kekerasan yang barusan terjadi di Timur Tengah ya. Nah, memang Vatikan sekarang itu pengaruhnya sudah sangat melemah ya dibandingkan zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu diplomasi Vatikan itu masih sangat berdampak. Tetapi sekarang dunia berubah, lalu kondisi perpolitikan global itu juga berubah, sehingga yang berkuasa adalah negara-negara adikuasa, superpowers, misalnya Amerika, Rusia, Cina, dan sebagainya. Gereja Katolik itu adalah nabi yang berseru-seru di padang gurun, menyuarakan kebenaran. Nah, peran Gereja Katolik tetap sebagai nabi yang menyuarakan kebenaran, meskipun tidak punya kekuatan politik yang besar seperti dulu ketika banyak negara itu masih di bawah katakanlah pengaruh kekatolikan, tetapi Gereja Katolik selalu berada di tengah ya. Gereja Katolik itu selalu memihak yang tertindas, siapapun dia. Tidak harus dia itu Yahudi,
dia itu Katolik atau Islam, ya kita memihak orang-orang yang tertindas karena Yesus memihak orang-orang yang tertindas siapapun dia. Demikian. Terima kasih Romo. Romo, lalu ada pertanyaan lagi. Ini dari saya ya. Oke. Kan di kitab suci, mohon maaf, di kitab suci agama Islam itu kan sering juga kita lihat ada di YouTube, ada di mana bahwa ada riwayat kehancuran Israel terdapat di situ. Kemudian saya mencari tahu ada nggak sih di Alkitab gitu. Ternyata Nabi Amos juga pernah menubuatkan hal itu ya Romo ya. Oke. Tapi kemudian ada juga nubuat kehancuran Israel dan digenapi saat Israel ditaklukkan oleh Asyur pada tahun 740 sebelum Masehi. Ya. Apakah nubuatan itu masih berlaku sampai saat ini, sama ketika orang-orang menyebut bahwa Al-Quran menubuatkan akan adanya kehancuran Israel? Apakah nubuat Nabi Amos ini sudah digenapi atau belum, Romo? Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya berfokus kepada Alkitab saja ya, supaya kita juga menjadi membawa damai ya kan, membawa terang Ya, bukan betul. perang. Jadi Betul, begini, Romo. dalam Alkitab itu setiap kitab punya apa ya, latar belakangnya sendiri ya. Maka belajar Alkitab itu suatu pelajaran yang nggak akan habis seumur hidup ya, sangat kompleks, sangat kaya ya, termasuk janji kehancuran Israel. Biasanya kalau ada janji kehancuran itu tujuannya baik supaya bangsa Israel bertobat, ya kan? Nah, jadi kalau Allah menghukum, Yahweh menghukum, itu tujuannya supaya kita bertobat, bukan supaya kita itu musnah, ya kan? Nah, jadi kiranya kalaupun ada nubuat itu, entah di dalam kitab atau buku apa, ya kan, tentang kehancuran Israel, itu pun harus ditafsirkan dengan dengan sikap kritis, dengan sikap sikap yang damai, ya, karena bahasa-bahasa di dalam kitab-kitab suci itu memang kadang-kadang kalau kita baca letterlux ya, kita baca kalimatnya doang, itu kita bisa salah tangkap. Ya. Padahal misalnya Tuhan menyertai Israel menghancurkan bangsa A dan B. Itu tujuannya bukan untuk menghancurkan bangsa itu, tetapi untuk kebaikan Israel. Kan begitu. Karena mereka membela diri, katakanlah seperti itu ya, atau mereka memang perlu ruang untuk tumbuh gitu. Jadi perang itu hendaknya enggak kita baca sebagai murni kekerasan, tetapi mengapa dikatakan dalam teks itu demikian. Nah, itu harus dipelajari. Ya. Nah, saya bukan seorang penafsir Quran dan juga tidak menguasai tema-tema ini, tetapi skripsi S2 saya berbicara tentang kekerasan di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pun ada kekerasan yang kalau dibaca secara sekilas itu mengerikan, karena doanya seperti ini. Ya Allah, biarkanlah kami membunuh bayi-bayi musuh kami, gitu ya. Dan juga wanita-wanita yang mengandung, biarlah kami bunuh juga, gitu. Nah, kan ngeri itu ya kalau dibaca secara letterlux. Tetapi maksudnya bukan itu. Itu adalah ungkapan bangsa yang tertindas yang ingin membalas kekerasan yang mereka alami. Ya. Jadi jawaban saya secara umum begini. Kitab suci ketika teksnya berbicara tentang kekerasan, wajib kita tafsirkan dengan semangat anti kekerasan. Begitu ya. Jadi kalau kita mendapati suatu teks dari agama manapun, ya, di dalamnya ada kekerasan, itu harus kita tafsirkan dengan semangat anti kekerasan. Begitu ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Romo untuk pertanyaan terakhir ya Romo ya. Itu mohon Romo dapat menjelaskan kesamaan atau perbedaan makna antara kata Yahudi, Yehuda, dan Israel. Terima kasih Romo. Oke.
Nah, ini sebentar ya. Kita ada waktu ya sepertinya. Oke. Semoga videonya pas dengan isi pertanyaannya. Kita coba lihat ya. Saya share screen lagi sebentar. Oke. Does the land of Israel, history of Jews. Ya ini. Oke. Biar nggak bosan ya, sebentar. Oh, saya kecilin dulu. Kita melihat video dulu. Kenapa dia tidak mutar, saudara-saudara? Ya, jadi di YouTube, oke, ya. Sebentar ya. Nah, oke, sudah mulai diputar. Ya, jadi di YouTube itu kalau kita ingin mempelajari, ada banyak sumber pengetahuan yang bagus ya. Ketik saja History of Israel dan sebagainya. Saya sengaja matikan suaranya biar saya yang bicara supaya fokus ya. Sejarah Israel Palestina, the history of Palestine, the history of modern Israel, ya bisa dipelajari sendiri ya. Tidak, artinya bukan sesuatu yang kayak zaman dulu harus beli buku dan sebagainya ke perpustakaan, enggak ya. Sekarang justru kita dipermudah untuk belajar. Ya. Nah, ini adalah judulnya, nanti bisa dicari ya, History of the Jews. Jadi sejarah orang-orang Yahudi dari channel Geohistory ya. Bentar, saya besarkan sedikit. Geohistory. Ini bagus ya untuk memahami sejarah orang Yahudi begitu. Nah, tadi kita udah pelajari tahap-tahap sejarah Israel kan. Nah, ini Ninive ya. Itu di sini ya. Nabi Yunus itu di sini ya kan. Lalu nah ini Samaria, Judah. Nah, saya berhenti di sini ya. Nih. Judah yang kuning ini itu adalah salah satu wilayah suku di Israel. Tanahnya namanya tanah Yudea. Ya. Nah, jadi nama Yahudi itu diambil dari Judah ini. Jadi salah satu saja dari aneka bangsa yang ada di sana. Ada Samaria, ada Filistin di sini, ada Edom, ya. Nah, nanti dalam sejarah itu ada yang namanya Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Nah, ini Israel ketika kalah ya, ketika kalah direbut bangsa lain ya petanya menjadi seperti itu tuh kan. Tuh, Babylon yang menguasai. Lalu ada Mesir berebut kekuasaan ya kan. Nah, lalu menjadi zona hijau, katakanlah demikian ya. Terjadi pemberontakan melawan penjajah. Ya, jadi sejarah yang panjang. Nah, dibuang ke Babilonia kan, abad ke-5. Orang Israel dibuang ke Babilonia di bawah kekuasaan Persia. Yang biru ini adalah Mesir ya. Nah, Mesir pun kalah nanti oleh Persia. Israel jatuh ke tangan Persia pada abad ke-4. Jadi video ini bagus karena dengan warna-warna itu kita bisa memahami, oh sekarang jatuh di tangan bangsa siapa gitu kan. Oh berubah lagi. Nah ini Macedonia ya, merebut kerajaan kecil, bisa merebut wilayah sampai luas sekali ya. Nah luar biasa ya. Ini kerajaan Macedonia ini. Bahkan Babylon pun direbut. Nah lalu ada perebutan dinasti Seleucid dan Ptolemaic ya, abad kedua. Nah, ya pada intinya nanti bisa ditonton sendiri ya, ini videonya lumayan panjang, 8 menit ya, tetapi bisa dipakai juga untuk pengajaran Alkitab dan sebagainya. Oke, saya stop share, kembali ke laptop ya.
Ya, silahkan. Mas Noventa. Iya, baik Romo. Terima kasih untuk sharingnya. Ada mohon izin untuk memberikan beberapa kesimpulan dari obrolan kita hari ini, Romo. Yang pertama, menjawab tema pertemuan kita hari ini, apakah Israel yang di Alkitab sama dengan Israel yang sekarang atau Israel yang modern ini? Jawabannya adalah bahwa dua realitas yang berbeda. Seperti itu. Kemudian cara menafsirkan Alkitab, kita harus memiliki tujuan untuk memahami kehendak Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok kita. Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 juga menyampaikan bahwa perjanjian lama itu adalah hukum cinta kasih, yaitu mencintai Tuhan dan sesama. Maka kita diharapkan untuk menjadi pembawa terang, bukan malah menjadi pembawa perang. Demikian kesimpulan saya, Romo. Apakah ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Kalau ujian nilainya 100 plus ya. Ya, lulus magna cum laude ya. Bagus sekali ya. Jadi saya ngomong 1 jam ini nggak sia-sia karena paling nggak ada 1 orang yang memahaminya. Oke, silakan Bruno Venta. Iya. Baik, kalau tidak ada yang ditambahkan lagi oleh Romo, maka sekali lagi terima kasih untuk Romo Bobby untuk sharingnya pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada MC kita hari ini, yaitu Lucia Sinta. Silahkan. Halo, terima kasih Bruno Venta. Boleh dong tepuk tangannya untuk Romo Bobby dan juga Bruno Venta ya. Wah, luar biasa sekali ya pada malam hari ini. Benar yang dibilang tadi oleh Bruno Venta. Sebenarnya agak berat, tapi dibawakan dengan santai dan juga dengan pelan-pelan gitu ya Romo Bobby ya, supaya tidak salah penafsirannya nih, karena yang namanya menafsir Alkitab itu juga nggak gitu mudah gitu ya Romo ya. Jadi memang kita butuh pemikiran yang benar-benar fokus juga nih untuk bisa melihat dan juga menafsirkan apa yang Romo sampaikan ke dalam Zoom kali ini. Dan untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, teman-teman OMK, sebelum kita menutup acara hari ini ya, boleh yuk kita foto terlebih dahulu ya. Nggak kerasa sudah lumayan ya. Tadi Romo sudah menyampaikan banyak hal. Jadi kita biar bisa lihat satu sama lain, boleh ya open videonya. Kita mau foto sama-sama supaya ada kenang-kenangannya ya di SPBU kali ini. Oke. Oke, wah. Jadi kan terlihat nih wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, suster dan juga sahabat OMK semuanya ya. Boleh ya? Oke, ya sambil dada-dada boleh juga. Ya, ada dedek lucu. Ya. Ya, oke, boleh ya open videonya. Dan nanti dari tim kepemudaan tentunya akan mengcapture ya foto ini. Boleh ya? Semuanya di open videonya? Boleh open. Boleh. Karena tadi ya, 5 detik ya Lucia. Yes, karena tadi kita ingin membawa damai, bolehlah berikan love-nya ya untuk kita semua. Gimana sih? Gini boleh ya? begini ya, membawa damai bukan perang ya. Oke, membawa tenang bukan perang ya. Oke. Baik, Sudah siap Sis ya. Ella? Siap, hitung 10 detik deh, ini ada 3 halaman. Oke, karena ada 3 halaman, boleh ya saya hitung. Ayo siap-siap semuanya, di open kameranya. 3, 2, 1 untuk page pertama. Oke. Oke, untuk page kedua. 3, 2, 1. Untuk page ketiga. 3, 2, 1. Oke, wah. Terima kasih, Lucia. Terima kasih. Oke, ya Romo, begitu sudah ya. Tadi kita ramai banget dan puji Tuhannya
tadi sudah ada yang berpartisipasi, sudah ada 77 orang ya. Ini karena sudah ada yang live gitu ya. Ya. Dan ramai sekali, semoga bermanfaat juga untuk kita semuanya ya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Semoga apa yang disampaikan Romo Bobby dan juga dari tim kepemudaan OMK Kristoforus ini juga menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Oke, dan untuk itu jadi tadi sudah dibawakan kesimpulan juga oleh Bruno Venta. Boleh ya Romo untuk ditutup dengan doa dan juga berkat dari